Jadi yang saya pegang di sini adalah lembar penilaian dosen dalam ujian skripsi mahasiswa. Jadi apa saja yang dinilai saat ujian skripsi? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Ya, seperti biasa saya tidak membahas dengan istilah yang susah-susah. Ya, saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa ya. Kita pakai bahasa ya sehari-hari saja. Oke, seperti intro tadi, di sini saya memegang lembar penilaian dosen saat ujian skripsi mahasiswa. Jadi di sini ada 7 komponen utama yang dinilai saat mahasiswa itu ujian skripsi maupun seminar proposal. Jadi sebenarnya tiap universitas itu beda-beda ya. Tapi di sini yang saya sampaikan ada 7 komponen pokok ya, yang umumnya itu kita sebagai dosen itu menilai mahasiswa itu, kemampuan mahasiswa itu dalam sidang skripsi maupun seminar proposal. Jadi ini bisa menjadi persiapan kalian yang akan menghadapi ujian skripsi atau sidang skripsi atau seminar proposal ya. Jadi komponen yang pertama yang dinilai adalah yang dilihat dulu itu format skripsi ya. Jadi maksudnya format skripsi ini kesesuaian format penulisan gitu ya, berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang ada di kampusmu gitu. Formatnya seperti apa? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka ya, begitu juga dari halaman cover, daftar isi, halaman pengesahan dan lain-lain. Selain itu format skripsi ini penulisan-penulisan di dalam skripsimu, apakah ada tipe, perbedaan kata depan, kata sambung gitu ya, di sama ke gitu ya. Lalu kutipan, bagaimana cara menulis kutipan. Lalu mungkin kalau kampus yang memakai footnote di tiap halaman, bagaimana menulis footnote-nya, body note juga seperti apa. Jadi seputar penulisan semuanya ya. Penomoran subbab, subbab-subbabnya seperti apa, urutan-urutannya seperti itu ya. Jadi format penulisan skripsi, jadi keseluruhan penulisan-penulisannya. Lalu yang kedua yang dinilai, yang kami nilai itu adalah kedalaman tinjauan pustaka. Ya, di sini kedalaman tinjauan pustaka. Artinya kedalaman tinjauan pustaka ini terkait referensi-referensi kalian yang kalian cantumkan di dalam skripsi itu. Baik dari teori, penelitian terdahulu, lalu mungkin ada website, artikel internasional mungkin, atau artikel nasional, artikel online, bebas ya. Sumber-sumber gambar, sumber-sumber data itu dari mana. Nah, kedalaman ini maksudnya yang kita lihat itu apakah yang kalian sampaikan itu memang ada dasarnya. Misalnya seperti di bab 1 di latar belakang itu kan banyak cerita ya, permasalahan fenomena baik positif maupun negatif itu banyak cerita. Apakah yang kalian sampaikan, fenomena-fenomena yang kalian sampaikan itu apakah ada bukti atau ada dasarnya atau ada sumbernya gitu ya. Artinya kalian tidak sembarang bicara, tidak sembarang mengungkapkan sesuatu di dalam latar belakang itu ya. Itu kedalaman. Lalu kedalaman tinjauan pustaka ini bagaimana kalian mengkaji teori-teori tersebut ya, bagaimana kalian sangkutkan dengan skripsi kalian atau topik penelitian kalian. Ya, memang tidak semua bagian di skripsi itu kalian harus mengaitkan dengan topik penelitian kalian, tapi di bagian-bagian tertentu seperti di bagian state of the art-nya, bagian riset gap itu ya, lalu bagian penelitian terdahulu ya, di bagian landasan teori atau yang menggunakan judul kajian teori ya, di bagian kajian teori itu bagaimana kedalaman tinjauan pustaka kalian mengaitkan dengan topik penelitian kalian. Lalu yang ketiga yang kami nilai adalah originalitas skripsi. Original, keaslian penelitian kalian itu seperti apa ya. Mungkin bisa dilihat dari tingkat plagiasi kalian, karena ada tuh kampus sebelum ujian jadi mahasiswa itu melampirkan bukti tingkat plagiasinya. Ada itu universitas yang seperti itu. Nah, itu bisa menjadi penilaian originalitas penelitian kalian gitu ya, bahasanya originalitas skripsi ya. Lalu keaslian kalian ini apakah kalian mengungkapkan ya, karena ada subbab keaslian penelitian, bagaimana cara kalian mengungkapkan bahwa skripsi yang kalian buat ini memang buatan kalian sendiri gitu ya. Ya memang tidak menutup kemungkinan ada judul yang sama atau permasalahan yang sama atau lokasi yang sama, tapi bagaimana cara kalian mengungkapkan kalau
penelitian kalian atau skripsi kalian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik atau lokasi yang sama dengan skripsi kalian. Lalu yang keempat adalah saran atau pemecahan. Komponen saran atau pemecahan ini itu biasanya ada di bab 4 dan bab 5. Jadi bagaimana pembahasan hasil penelitian yang kalian buat ya. Lalu bagaimana kesimpulannya dan sarannya juga. Jadi dari ada masalah, dari ada fenomena gitu ya. Dari ada isu gitu, baik itu positif maupun negatif yang kalian temukan di latar belakang, bagaimana cara kalian menyelesaikannya sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan di dalam skripsi kalian itu. Ya, langkah-langkah menyelesaikan masalah atau langkah-langkah bagaimana supaya fenomena positif yang kalian lihat di latar belakang itu bisa menjadi contoh buat orang lain atau penulis selanjutnya, peneliti selanjutnya. Yang kelima adalah kemampuan mempertahankan tulisan atau skripsi. Nah, ini bagaimana cara kalian, kemampuan kalian mempertahankan atau mempertanggungjawabkan tulisan kalian gitu ya. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya gitu ya, baik juga di dalam privat yang saya sampaikan ke teman-teman yang mengikuti privat. Jadi dosen itu sifatnya hanya menguji. Jadi bukan berarti kalau ada komplain dari dosen penguji atau dosen pembimbing itu bukan berarti tulisanmu salah. Jadi dosen itu sifatnya menguji pemahaman kalian, menguji pengetahuan kalian tentang tulisan yang kalian buat. Apakah kalian memang benar-benar paham atau apakah kalian memang benar-benar membuat tulisan ini sendiri gitu ya, di luar kalian menggunakan joki atau tidak. Intinya kalian harus benar-benar paham dengan isi tulisan kalian, baik dari latar belakang, teknisnya bagaimana di bab 3 gitu ya, lalu teorinya seperti apa, dan bagaimana cara kalian membahas hasil penelitian itu sehingga menjadi kesimpulan. Jadi sekedar tips untuk teman-teman saat ujian atau sidang skripsi, apa yang disampaikan dosen penguji itu tidak berarti tulisan kamu salah, tapi itu hanya menguji bagaimana kemampuan kamu mempertahankan tulisanmu. Dua komponen terakhir ini yang paling penting ya, dua komponen ini. Yang keenam itu adalah bahasa. Bahasa maksudnya di sini dari dua sisi ya. Bahasa di dalam tulisanmu dan bahasa saat kamu menyampaikan, mempresentasikan tulisanmu saat sidang skripsi atau seminar proposal itu. Jadi bahasa, bagaimana bahasamu, menggunakan bahasa yang memang terstruktur atau tidak, terbata-bata atau lancar, gitu ya, terstruktur atau tidak, berurutan atau tidak bahasamu, bisa dimengerti atau tidak, artikulasi saat menjelaskan itu terdengar jelas atau tidak, suaranya lantang atau pelan, itu bahasa ya. Begitu juga dengan bahasa yang ada di dalam skripsimu, yang ada di tulisanmu itu, bagaimana bahasa, karena memang 50-50, 50% isi dari skripsi itu bahasa kita sendiri dan 50% itu tinjauan pustaka. Jadi tulisan yang berisi ungkapan bahasa kita sendiri itu seperti apa, penggunaan bahasa yang kita rangkai di dalam tulisan itu ya, bahasa kita sendiri yang kita rangkai dalam tulisan itu seperti apa, apakah bisa dimengerti oleh pembaca? Karena orientasi kita menulis itu sama seperti orientasinya sutradara membuat film, agar pembaca itu mengerti tulisan kita, memahami dan tertarik untuk membaca terus tulisan kita. Begitu juga orang membuat film gitu kan, agar penonton itu senang menonton film kita gitu. Jadi bahasa harus diperhatikan. Oke. Komponen terakhir ya, yang paling penting adalah sikap kalian. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini penilaian nomor 1 sebenarnya ya. Sikap. Jadi bagaimana sikap kalian dari mulai kalian masuk ruangan, menyapa dosen ya, sampai terakhir penutupan sidang itu sikap kalian. Sikap itu bisa secara verbal dengan kata-kata tadi ya, bahasa, maupun bisa dengan bahasa tubuh. Attitude kalian di dalam ruangan saat sidang itu seperti apa? Menghadapi dosen, mempertahankan tulisan kalian, menyanggah pendapat dosen penguji itu ada tekniknya gitu. Bagaimana sikap kita menyanggah pendapat dari dosen penguji, karena ya dosen penguji juga manusia, tidak selalu benar gitu ya. Kadang-kadang mereka itu salah, kadang-kadang salah paham dengan tulisan kita gitu. Jadi bagaimana cara kita menyanggah, menjelaskan sudut pandang kita kepada dosen penguji seperti itu ya. Sikap kita,
attitude kita, menghargai, menghormati seperti apa, gitu ya. Jadi itu 7 komponen utama ya, 7 komponen utama umumnya yang ada di dalam sidang skripsi. Itu bahan penilaian dosen ya. Ini jelas nggak? Jadi ini ya. Nah seperti ini nih. Ini udah ada nilainya nih. Ini nilai dari mahasiswa saya. Bobotnya bisa beda-beda ya. Oke, semoga sukses ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga sidang skripsi atau seminar proposal kalian semua lancar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.